Oke, Aul, pada kesempatan pertama, ini adalah sesi general yang pertama. Kita akan bedah LinkedIn dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan Iya, boleh Kak. dicatat dahulu, dicatat. Nanti nggak usah lengkap-lengkap juga nggak apa-apa. Karena nanti sesi pertama ini akan aku backup ke YouTubeku. Jadi biar kamu bisa dengerin berkali-kali. Di sini udah muncul belum LinkedInmu di layar? Masih loading. Oke, kalau udah muncul bilang Udah, ya. Udah ya. Oke. udah. Ini adalah akun LinkedInmu. Kalau aku lihat sekilas, wih, bagus. Oke, nilainya 8 lah, oke. Jadi oke, udah lumayan tuh nilainya 8. Nah, sekarang aku akan jelasin, kita akan bedah LinkedInmu gimana biar makin hot lagi gitu. Jadi gini, Aul, aku akan selalu mengulang-ulang ini ya. Konsep utama dari LinkedIn itu ada tiga hal. Begitu tiga hal ini berhasil kamu lengkapi, maka akunmu akan jauh lebih menarik. Yang pertama adalah lengkapnya info profil. Nah, infonya tuh lengkap. Lengkap itu mulai dari mana? Ini dari banner paling atas ini sampai paling bawah. Oke. Ukuran info profilnya lengkap itu ukurannya dari mana? Ukurannya adalah info yang ada di LinkedIn ini minimal minimal itu setara dengan berkas lamaran. Jadi minimal setara dengan CV dan dokumen pendukung. Yang artinya jangan sampai ada informasi ada di CV tapi di LinkedIn nggak ada. Oke, ada informasi yang ditulis secara dijabarkan di LinkedIn, ternyata di CV, ternyata di LinkedIn ditulis seadanya gitu. Oke ya. Jadi kamu harus pastikan ada. Yang ada di transkrip, transkrip nilai nama-nama mata kuliah, turunan nama-nama mata kuliah bisa kamu taruh di penjabaran pengalaman pendidikan, bisa ditaruh di bagian skill kayak gitu. Jadi minimal adalah setara berkas lamaran. Bahkan setara CV juga boleh bahasanya. Kalau CV berkas lamaran itu terbatas dari jumlah halamannya, ya kan? Jumlah halaman tuh sebagai pemet. Tapi kalau LinkedIn kan nggak dibatasi sama jumlah halaman. Dia dibatasi sama berapa karakter yang boleh dituliskan di masing-masing fieldnya gitu loh, Aul. Paham ya? Gitu. Jadi lengkapnya info Ya, Kak. profil itu adalah yang pertama. Yang nomor dua adalah banyaknya koneksi. Banyaknya koneksi itu yang ada di sini nih. Nah, gitu. Banyaknya koneksi itu berpengaruh kepada perform enggaknya suatu akun LinkedIn kalau dipakai. Jadi modal awal. Oke. Dan yang ketiga itu adalah banyaknya aktivitas. Gitu. Jadi akun LinkedIn itu minimal tiga ini buat job seeker. Paling basic. Info profilnya lengkap, koneksinya banyak, aktivitasnya banyak. Ini adalah modal awal sebelum kamu gerakin apapun. Apalagi ini ditambah dengan premium akan lebih powerful. Oke, nah di sini aku nggak bakal bahas soal premiumnya. Kita akan bahas tiga basicnya ini. Info profilnya lengkap, temannya banyak, aktivitasnya banyak. Pertama kita lihat dari banner. Banner ini adalah banner template Canva. Boleh kayak gini, boleh banget gitu. Mau kamu tambahin sosial media lain boleh. Yang penting jangan pernah expose, jangan pernah expose nomor telepon atau alamat lengkap yang bisa disamperin ke rumah. Oke, gitu. Ini kayak gini standar gini boleh. Kalau misalkan mau ada versi lain boleh nggak? Boleh. Anggap aja LinkedInmu ini adalah toko, toko onlinemu, ya kan? Produknya yang dijual tuh kemampuanmu, kamunya. Nah, bayangin tuh, kalau di dekat rumahmu ada warung bakso dan mie ayam, bannernya apa? Ada warung laundry, toko laundry, bannernya apa? Nah, sekarang ngejual kemampuanmu. Kamu orang administrasi, bannernya apa? Gitu. Pasti kan office, hubungannya sama administration, apa sih berkas, ATK, ada gitu-gitunya lah ya. Jadi ada gambar-gambar gini tetap masuk gitu. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah dari foto. Foto oke. Ini oke. Ini pengalaman sekarang. Untirta oke. Nama oke. Headline. Headline ini udah benar. Tapi aku mau kamu bikin headline yang lebih efektif lagi. Kenapa itu lebih efektif lagi? Jadi gini, headlinemu ini nggak salah. Oke. Tapi kalau untuk menjadi seorang job seeker, aku akan menyarankan headlinemu itu diisi dengan tiga info utama. Info pertama adalah background pendidikan. Pendidikan formal. Misalkan ada S1 administrasi perkantoran, S1 administrasi publik gitu misalkan. Ya. Yang kedua adalah profesi yang kamu pernah, baik itu pengalaman kerja atau magang gitu. Yang ketiga adalah profesi yang kamu pengen. Tiga ini aja deh.
Nggak usah ada kata-kata mutiara, nggak usah ada nama-nama perusahaan dulu, nggak apa-apa. Nggak usah ada kata fresh graduate, nggak usah, nggak apa-apa. Cukup ini aja dulu. Background pendidikan, pengalaman yang kamu pernah dan pengalaman yang kamu pengen. Profesi yang kamu pernah dan profesi yang kamu pengen. Kenapa? Karena di headline ini adalah memberikan gambaran singkat soal kamu, tapi jumlah karakternya kan terbatas. Berapa? 220 karakter kalau nggak salah. Nah, nanti apa yang kamu cari di kolom pencarian sini, dia akan lari ke sini dulu nih ngebacanya. Baru nanti nge-screening sampai ke bawah. Nanti di belakang, nanti aku jelasin gimana maksudnya. Jadi fokus dulu di sini yang berkaitan dengan background pendidikan, pengalaman kerja yang kamu pernah, dan pengalaman kerja yang kamu pengen. Gitu. Oke? S1, misalkan S1 administrasi publik. Terus misalkan New Business Ventures, Digital Marketing, Customer Service, Staff Administrasi, Public Relation, Teller, misalkan gitu. Sales and Marketing gitu-gitu. Bebas. Intinya itu dulu, paham ya? Kita turun ke bawah ke koneksi. Tadi kita masih berjalan bahas tentang lengkapnya info profil. Yang kedua adalah banyaknya koneksi. Koneksi banyak gitu. Koneksi di LinkedIn dibagi jadi dua. Kamu bisa follow atau mengikuti atau connect atau terhubung. Nah, gitu ya. Jadi bisa follow, bisa connect. Kalau kamu follow nanti jadinya follow yang ada di sini di tampilannya orang, follower. Kalau kamu connect nanti jadi connections gitu. Nah, dua hal ini adalah bentuk koneksi. Tapi ada perbedaannya. Apa? Aku pengen kamu sekarang berfokus sama connect. Banyak-banyak klik tombol connect ini. Follow boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kamu connect, itu udah otomatis follow. Tapi kalau kamu follow atau mengikuti, itu tidak otomatis connect gitu. Yang kedua, kalau connect, ini batasnya itu dari 0 sampai 30.000 akun sejauh ini, nih yang ada di sini. Kalau follow, dia tidak terbatas. Nah, dengan fakta ini, maka connect itu akan lebih susah daripada follow. Ya kan? Karena LinkedIn memang pengen mengedukasi biar kita nggak asal connect kayak di platform-platform lain. Nah, tapi di sini yang harus kamu siapkan sebagai seorang job seeker adalah minimal koneksi yang ada di sini tuh 501 akun biar tulisannya 500 plus connections. Udah kamu penuhi nih. Makanya bagus. Ya. Tapi jangan senang dulu karena aku nggak perlu ngeklik ini. Jumlah koneksi sama follower tuh biasanya nggak terlalu beda jauh. 500 something di follow berarti di connect juga sekitar segitu. Nah, ini masih jauh dari angka 30.000. 30.000 ini 100%-nya. Berarti 1%-nya itu 300. Nah, ini belum sampai 600 kan, baru hampir, berarti 1,6% lah. 1,6% dari total 100%. Sedikit sekali kan? Kamu dikasih kuota nih segelas, baru diisi sedikit. Artinya apa? Kamu harus connect ke banyak orang. Siapa orangnya? Bebas. Gitu. Karena kuotamu masih banyak. Kalau kuotanya tinggal dikit, mikir-mikir. Tapi kalau kuotanya masih banyak, bebas. Minimal, kamu bisa connect ke 3 orang utama ini. Koneksi yang pertama, saranku kamu connect ke HRD. Jelas, sumber loker, sumber info magang. Satu porsi buat HR. Yang kedua, kamu connect ke siapa? Ke user. Nah, gitu. Kamu pengen ngelamar sebagai staff marketing? Cari orang yang udah jadi manajer marketing. Cari orang yang udah jadi direktur marketing. Misalkan gitu. Kamu pengen jadi staff produksi? Cari yang udah jadi supervisor produksi, manajer produksi, gitu-gitu. Ya. Dan yang ketiga, kamu connect sama siapa? Ya, kamu connect sesama job seeker. Gitu. Sesama job seeker. Wah, aku orang public administration, aku pengen jadi staff admin. Misalkan contoh. Tapi aku pengen lebih menggali administrasi dari sudut pandang lain. Aku cari orang-orang yang bukan orang public administration, tapi misalkan dari administrasi perkantoran, administrasi bisnis. Connect aja sesama job seeker. Minta materi kuliahnya, pelajari. Ah, connect ke mahasiswa psikologi, ah, kan cepat lambat dia jadi HRD. Nah, gitu. Ide-ide kayak gitu kamu harus pikirkan. Nah, balik lagi. Itu kalau udah 30.000 akun.
gitu. Akunku udah 30.000. Cuman kadang aku hapus, tiap minggu aku hapus biar kosong. Aku masukin job seeker lagi buat aku aja ke grup. Nah kamu ibaratnya lingkaran ini tuh baru 1%. Gimana 1% tuh gambarnya? Segini aja lebih. Ya enggak? Ini aja. Nah, ini kosongmu masih banyak gitu. Jadi di situ kamu harus tambah-tambah tuh, nggak usah banyak mikir. Koneksi yang ada di sini kek, mau dari my network kek, mau di home, bebas. Mau dari jobs, tiap job yang diposting ada HRD-nya, HRD-nya kamu silahkan connect saja dulu. Boleh nggak? Boleh. Oke? Paham ya? Kayak gitu. Bentar, ada e-commerce di situ. Oke, kita lanjut ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi semacam itu di koneksi. Kita lanjut selanjutnya. Ini udah bagus, tinggal nambah-nambah connect ya. Bagian about. About ini adalah gambaran soal kamu. About kamu bisa terserah mau versi panjang atau versi pendek. Kalau mau versi pendek, about itu mirip sama summary di CV. Kalau mau panjang, about itu mirip sama cover letter. Gitu. Sambil ngopi boleh. Oke, kita lanjut. Gitu ya. Oke ya, paham ya? Gitu. Kita lanjut. Ini nggak perlu lama-lama. Nanti kamu dikuatin lagi. Seneng nih aku lihat akun bahasa Inggris gini ya. Orang Indonesia jangan takut berbahasa Inggris. Ada activity. Tadi aku bilang profilnya lengkap, temannya banyak, aktivitasnya banyak. Nah, aktivitas nanti di sini, nanti di belakang aku jelasinnya. Kita masuk ke experience. Experience ini boleh masukin pengalaman kerja maupun pengalaman magang. Cara nulisnya bener nih dijabarin kayak begini. Minimal penjabaran yang ada di sini itu sama seperti di CV. Boleh nggak lebih panjang? Boleh. Kenapa? Biar mengandung banyak kata kunci atau keyword. Di akun di sini kamu bisa panjang sekali. Misalkan aku banding sama akunku aja, ya udah aku jabarnya panjang sekalian aja gitu. Karena tidak dibatasi kayak di halaman di CV. Nah, pastikan ini udah dijabarkan. Kalaupun nanti misalkan pada saat punya pengalaman ini ada dokumentasi fotonya, masukin. Kalau perusahaan ini ada websitenya, masukin URL-nya, diedit bagian media nanti kamu isi ke sini. Itu. Nah, artinya apa? Pada saat kamu ada di suatu pengalaman, entah magang atau kerja, banyak-banyaklah apa narsis, ya kan? Karena foto kamu itu akan bermanfaat suatu saat. Entah itu ditaruh di sosmed, entah disusun jadi portofolio, gitu. Jangan cuma sibuk ngefoto kayak ya jam segini nih, ngefoto kopi, ngefoto apa pemandangan gitu-gitu kan. Foto-fotomu buat branding di mana wujudmu itu. Nah, munculin di sini ya. Apalagi profesi yang kamu incar adalah profesi yang butuh tampil gitu. Saya adalah orang yang komunikatif. Dari mana komunikatifnya? Mana wujudnya? Nah, gitu kan. Gitu. Itu kamu harus cantumin di situ. Semua digituin ya. Itu ini bagus udah ada kayak begini udah bagus. Dimasuk-masukin ke sini, jabar-jabarkan. Oke. Terus habis itu ini paling tensesnya di setarain ya ini udah past tense bener ini udah masih verb one gitu. Nanti dicek ya tensesnya bagi yang udah lewat dibikin pas semua gitu. Education oke, project oke, wah keren ya. Wah, aktivitasmu banyak nih, volunteer oke. Wah ini kalau ada HRD yang lihat bagus nih. Nah ada skill. Nih ya skill di CV dibagi jadi dua. Ada yang namanya hard skill atau technical skill. Ada namanya soft skill atau interpersonal skill atau non teknis, skill non teknis. Nah, hard skill atau technical skill itu dibagi jadi tiga. Industry knowledge, tools, sama language. Industry knowledge, pengetahuan industri. Jadi bidang-bidang yang kamu kuasai itu apa? Keilmuan atau yang secara teoritis itu apa? Bisa nama-nama mata kuliahmu bisa, turunannya bisa, sektor-sektor yang kamu kuasai. Misal kamu pernah kerja jadi customer service bank. Oh, berarti industry knowledge-nya ya berkaitan dengan customer service itu sendiri. Bisa nulis customer service, handling complaint, terus misalkan apa? Misalkan presentation dan teman-temannya gitu ya. Gitu. Business development dan lain-lain gitu-gitu. Coba nanti dibayangkan. Tools, tools itu alat. Alat ini dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Hardware apa yang bisa kamu operasikan, software apa yang bisa kamu operasikan, kayak gitu. L itu language, bahasa, kayak gitu. Soft skill, ya soft skill jadi satu aja, walaupun kalau di akar-akarnya juga jadi panjang, gitu. Tapi fokusnya ke sini dulu. Nah, ini adalah definisi skill yang kamu harus paham pada saat menyusun CV, nulis skill di CV. Pada saat kamu nulis skill di CV, fokuslah dulu sama yang ini, hard skill dulu nih, ditonjolin ini, ya. Oke. Nah, di LinkedIn juga sama. Ini kan kamu juga ada skill-skill nih.
Ini udah banyak bagus gitu. Tinggal kamu show all di sini ya. Sama sebenarnya yang ada di CV sama yang ada di LinkedIn. Di sini ada soft skill, nih interpersonal skill. Ini ada industry knowledge nih, industry knowledge. Ini ada tools nih, tools and technology gitu. Jadi udah dikategoriin. Kamu masukin kemampuan bahasa Inggris nanti ada language di sini. Ini soalnya nggak ada nih, berarti kamu nggak ngomongin bahasa Inggris. Kalau bingung apa sih industry knowledge? Nah, lihat sini. Organization development, Google Sheet, kok masuknya ke sini Google Sheet ya ini. Data analysis, data entry, dan public policy, public service, ini semua. Oke. Ada juga di tools and technology ini software-software biasanya Word, Excel, PowerPoint, gitu-gitu. Kemudian ada interpersonal skill. Nah, ini yang communication, ini design, gini-gini. Teamwork, gitu-gitu. Oke? Nah, itu adalah skill-skill yang kamu punya. Boleh ditambah nggak? Boleh. Gitu. Itu bagian skill. Honor and award bagus gitu. Kayak lembaga ini boleh. Kamu misal IPK kumlot boleh atau pernah menang ini itu boleh. Honor and award ini nggak harus yang kamu tuh viral, dapat piala, dapat piagam, diliput media, dapat uang gitu. Tapi kamu apresiasi dirimu sendiri terhadap pencapaian suatu pencapaian yang bisa ditakar gitu. Tulis aja di sini nggak masalah gitu. Meng- Balik lagi LinkedIn berasal dari luar negeri, pemakaiannya bisa disesuaikan dengan kita yang ada di Indonesia kayak gitu. Oke. Udah ada language, kemampuan bahasa. Oke, gitu. Terus organization. Oke, gitu. Nah, ini udah cukup lengkap nih di sini. Gitu. Jadi dari tiga kategori tadi ya, akunya lengkap, temennya banyak, aktivitasnya banyak. Yang dua ini udah kita bahas nih. Buat aku ini udah terpenuhi yang standar ya. Bagus, gitu. Nah, sekarang aktivitasnya banyak. Kita akan bahas soal aktivitas. Aktivitas di LinkedIn standar seorang job seeker itu ada apa? Ya lamar kerja jelas ya kan. Terus selain lamar kerja kenapa? Connect ke orang baru nih, connect nih. Terus apa? Follow, ikuti orang baru. Kapan kamu follow? Ya saat kamu nggak bisa connect nih kayak akunku nih. Aku udah nggak bisa connect. Aku kenapa batasan mingguan gitu. Aku udah ngirim koneksi jatah mingguanku selalu aku habiskan. Setiap minggu aku langganan kena blokir begini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibaratnya aku dikasih satu gelas aku habisin. Karena sistem di LinkedIn itu pembatasan itu sistemnya itu nggak akumulasi gitu. Minggu ini kamu aku kasih kuota 100 kali klik connect ya. Kalau cuma kamu pakai 20 minggu depan nggak jadi 180 gitu. Balik lagi ke 100 lagi gitu. Jadi dioptimalkan. Tadi ya, connect ke orang baru, follow orang baru, lamar kerja. Terus apa lagi nih yang ada di sini nih? Bikin postingan original gitu. Sama sesekali repost postingannya orang lain. Nah, yang jadi masalah di sini adalah postingan original ini itu jumlahnya harus lebih besar daripada repost. Karena ini lapakmu, tokomu yang dijual kamu. Kalau kamu kebanyakan repost yang keren orang-orang itu. Seolah-olah kamu bilang ini loh saya jago di bidang ini, mana karyanya? Nggak ada postingan gitu. Nah silahkan kamu bikin postingan. Oh aku orang kesehatan, aku lulusan kebidanan misalkan. Aku pengen dikenal orang yang jago di bidang kesehatan. Ya udah bikin konten-konten kesehatan yang simpel. Cara menjaga kesehatan titik-titik. Manfaat titik-titik bagi kesehatan. Jangan lakukan ini untuk menjaga kesehatan titik-titikmu. Gitu titik-titik sekian olahraga yang baik untuk kesehatan titik-titik gitu gitulah gitu bikin konten-konten rutin yang bermanfaat bagi orang nggak harus yang istilah-istilah kesehatan yang susah yang cuma kalian-kalian lulusan kebidanan yang tahu misalkan aku lulusan pertanian bikin konten-konten aja simple cara menanam ini cara menanam itu cara mengurus ini di rumah tips menanam ini di rumah gitu-gitu simpel aja sesekali yang konten berat ya ada bisa nggak bisa dari mana apakah harus 100% dari otak ya enggak kau bisa kembangin dari buku-buku kuliahmu itu loh yang ditranskrip kamu dapat nilai A, paling nggak kan ada bukunya kan. Ada buku kamu, oh ini buku 300 halaman. Oke, dari halaman 1 sampai 5 nih intinya apa? Oh kayak begini, isinya cuma kata-kata aku konversi jadi infografik gitu. Aku konversi jadi carousel lah gitu. Posting, besok lagi gitu. Kenapa harus diposting? Karena kamu dapat kerja pakai dua cara. Ada orang yang sibuk-sibuk ngirim CV, itu memperoleh pekerjaan dengan cara melamar, ngirimin CV. Tapi kalau ngirim CV yang nerima cuma HRD, bener nggak? Tapi ada kemungkinan kamu dapat kerja gara-gara ditawarin, dapat atensi dari orang. Ngirimnya ngirim apa? Ngirim konten. Kamu ngirim satu lamaran ke email, yang nerima cuma satu HRD itu. Kalau nggak dipakai,
ya disimpan atau dibuang. Tapi kalau ngirim konten, orang nggak suka di scroll. Tapi kan ada orang lain yang mungkin bisa ngelihat. Gara-gara postinganmu itu menarik, ada yang ngeklik like, ada yang komen gini, langsung algoritma yang main. Ngirim 10 CV, efeknya jauh berbeda dari ngirim 10 konten. Karena setiap job seeker itu ada kemungkinan dapat job gara-gara melamar atau ditawari, maka kamu harus sambil sibuk ngirim CV, kamu sibuk ngirim konten. Banyak dari teman-teman yang aku bimbing khususnya di kelas private, di DM-in aja sama user sama HR, ditawarin ini itu gitu. Nah, itu harus kamu upayakan. Kalau isinya repost, 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 yang keren orang-orang itu, dia makin terkenal, kamunya enggak. Paham? Gitu. Terus aktivitasnya apalagi selain postingan, repost ya, ini bikin reaksi ke orang nih. Contoh misal gini, buka bagian home, wah ini contoh, wah ada locker nih. Ya sudah, anggap aja aku belum temenan sama dia ya. Ya udah, lockernya cocok gak? Cocok. Oh ya udah, lockernya, lockernya dilamar. Ini di like, ini di komen. Makasih Bu untuk informasinya. Dah, enak kan? Gitu. Terus habis itu orangnya kamu connect. Nah, sekali gerak tuh, connect, ngirim lamaran, komen. Gitu. Oh, bangun koneksi, bisa nggak? Bisa. Bangun koneksi dari mana? Lah ini di sini nih. Ini postingan kapan? Ini logika bodoh ya. 6 jam yang lalu, which is hari ini, ya kan? Kalau kamu nyari orang di menu My Network sini, kan belum tentu orang itu aktif semua. Misal akun-akun orang-orang ini nih di samping ini. Ini belum tentu akunnya masih aktif semua kan? Barangkali akunnya udah gede tapi nggak aktif direkomendasiin. Tapi kalau dari sini mana? Ini loh ada others nih, diklik. Ini orang kamu connect semua aja nih, yang second, 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 third ini. Ini kan orang ini ngereaksi postingan hari ini, berarti akun ini masih aktif sekarang. Ya kan? Cari aja yang HRD statusnya. Dari mana? Dari lingkaran-lingkaran di sini. Ada nggak di lingkaran ungu atau tulisan HR, 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 HR dari sini? Kan gampang. Akun tersebut pasti aktif. Gitu kan? Gitu. Atau bikin postingan-postingan apa lagi? Oh ini ada talent acquisition specialist. Udah connect. Nggak bisa follow. Coba dilihat dari sininya. Ada HR juga nggak? Gitu. Oh, aku pengen cari koneksi HR gampang. Ini orang ini talent acquisition kan HR kan. Masuk, misalkan ke Pak Are ini. Pada saat kamu masuk ke akunnya Pak Are tinggal apa? Pilih. Mau connect atau follow sesuai pengenmu, ya kan? Tapi apakah dengan kunjungin akunnya beliau kamu cuma bisa connect atau follow? Enggak. Setiap kamu mengunjungi akun dengan status tertentu, maka LinkedIn akan merekomendasikan akun yang mirip. Ini HRD semua ini. Nah, connect. Jadi dari satu HR bisa lompat ke HR yang lain. Kayak gitu. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Tapi kan di sini kamu nggak cuma sekedar connect-connect kayak begini, ya kan? Awal kan di sini juga sambil, ini kan cara aktif nih berburu ya. Misalkan di menu jobs yang ada di atas ini. Sama. Ini ada info locker. Cari. Misalkan kamu nyari locker mana? Jakarta. Pilih lokasinya Jakarta. Sorry aku rada cepet nggak masalah kan gitu. Oke ini ada cara nih. Oh ini ada locker. Lockernya kamu lamar. Ya kan? Ini ada HRD-nya. HRD-nya kamu connect. Gitu. Simple. Gitu. Jadi banyak ide-ide kayak gitu. Mau lewat networknya juga bisa nggak? Bisa. Gitu. Tinggal connect-connect. Bedanya kalau di sini kamu nggak ngerti nih akun-akun masih aktif nggak nih? Gitu. Barangkali yang nongol di sini cuma berdasarkan kesamaan aktivitas nih kan. Misalkan, oh ternyata yang lokasinya sama nih, sama-sama di Jakarta. Ini kode akunku, oh sama-sama alumni kampusku. Berdasarkan aktivitasku mirip-mirip sama kayak orang itu, apalagi nih, ya, kayak gitu-gitu. Oh ini yang punya pengalaman kerja yang sama, gitu-gitu. Rekomendasinya berdasarkan itu. Tapi kan kamu nggak ngerti aktif atau enggak, gitu. Balik lagi, kenapa headline tadi dilengkapi, ya kan? Yang tadi aku bilang Aul harus dilengkapi. Aul sebut satu profesi. Kamu pengen jadi apa? Yang istilahnya pakai bahasa Indonesia aja dulu. Pengen jadi apa? Mikrofonmu, woi. Apa? Ke public relation atau corporate secretary. Corporate Secretary. Nih ya. Aku ketika gini, ini adalah aku praktekin misalkan HRD nyari orang yang pakai akun yang biasa tuh gimana gini. Corporate Secretary, habis itu aku filter bagian people. Gini ya, aku filter bagian people. Nih, artinya apa? Orang dengan status Corporate Secretary di LinkedIn ada 54.000. Ini seluruh dunia nih akun. Kamu di mana? Oh, di Jakarta aja misalkan. Contoh. Gitu. Atau kamu di kotanya mana sih? Kamu Jawa Timur ya? Bener nggak? Atau Jakarta? Atau di mana sih? Aku Tangerang. Oh, Tangerang. Salah. Nah, misalkan kamu mau nyari yang di dekat rumah, Tangerang. Nah, gini.
ya kan? Show all. Dari 54.000 akun ternyata ada 500 doang, ya kan? Orang-orang ini gitu. Tapi kenapa ya? Kalau LinkedIn aku search corporate secretary kok yang nongol ini? Karena ini artinya aku nyari orang di Tangerang dengan status corporate secretary. Kamu lihat ini. Lihat ini. Headline-nya ada corporate secretary-nya kan gitu. Jadi untuk daerah-daerah dengan kata kunci tertentu yang jumlahnya banyak, maka yang didahulukan yang di headline-nya itu ada itu. Karena nanti akan ada di kota kecil yang kata kuncinya apa yang di bawah tuh nggak ada, tapi kok yang nongol itu gitu. Makanya headline itu penting banget. Apakah cuma bagian headline yang dibaca? Tidak. Dari mana lagi? Nih, kamu bisa lihat di sini nih. Current corporate secretary. Artinya pengalaman kerja kebaca, ya. Terus apa lagi? Nih, summary corporate secretary. Makanya summary-mu tadi mau dipanjangin atau dipendekin, kan gitu. Ada bagian-bagian lain yang tetap terdetek, nggak cuma headline gitu. Past, masa lalunya kebaca gitu. Bahkan orang berdoa pun di sini juga muncul. Paling sering nih, semoga. Ya, aku paling sering ngasih contoh semoga gitu. Terus lokasinya ini riset deh. Show result. Nah, kan semoga lelahku jadi ibadah, akhirnya semoga menjadi berkah, semoga endingnya alhamdulillah, semoga Allah, gitu-gitu. Salah nggak bikin status ini? Tidak, karena ini adalah harapan baik, doa baik. Tapi kalau kita menggunakan sudut pandang job seeker yang gampang ditemukan dengan kata kunci, salah, paham nggak? Gitu. Ada emang aku mau cari sekretaris, kata kuncinya semoga gitu, nggak nyambung. Pasti akan sesuai dengan profesinya. Makanya tadi aku bilang masukkan pendidikan formal, masukkan profesi yang kamu pernah dan profesi yang kamu pengen. Itu biar nyasarnya tuh dari sini, paham ya? Kayak gitu. Itu adalah pentingnya kata kunci. Activity juga sama. Activity kamu perbanyak activity kayak tadi, biar di berandamu ini, di beranda home, kalau homeku isinya loker-loker terus nih, sampai nanti isinya loker-loker terus. Paling nanti agak malaman baru belahan dunia lain tuh, luar negeri gitu. Ini aku refresh semua, isinya udah loker-loker semua yang ada di sini gitu. Kalau ini kan masih yang biasa-biasa kan ya, kayak gitu. Oke, gitu. Jadi ini masih yang normal-normal lah gitu. Nah, udah sih itu sih soal LinkedInmu. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Soal LinkedIn. Aulia. Ada, Kak. Apa tuh? Jadi kayak aku tuh sering nemu ya, kayak di apa namanya postingan loker gitu. Hmm? Terus banyak yang komen kayak I'm interest, saya tertarik gitu. Terus kayak ada yang komennya banyak banget, panjang banget. Itu tuh eh, apa ya? Ampuh nggak sih atau emang salah satu tips biar di notice HRD yang posting itu efektifnya itu lebih ke kayak komen saya tertarik aja apa kayak dibilang saya tertarik nih Bu udah kirim CV ini itu Hmm. gimana Kak? Nih, aku jelasin ya, asal usul interested itu yang zaman dulu. Aku main LinkedIn udah dari tahun 2010, berarti 4 tahun tuh, hitung sendiri gitu. Jadi muncul interested tuh awal mulai gini. Ada versi job seeker-nya, ada versi non job seeker-nya gitu. Biasanya job seeker itu akan komen untuk ya tadi satu, ada yang sifatnya tuh ini nggak sesuai sih. Jadi dia komen tuh biar postingannya orang itu tuh ada di bagian activity dia. Paham nggak? Jadi nanti kalau dia pengen ngelamar itu tinggal buka activity. Karena kalau nggak di komen dia akan ke scroll ke bawah nemuin itu lagi susah. Paham ya? Gitu. Itu trik tuh aku kasih tahu. Jadi komen tuh kadang fungsinya cuma buat naruh atau nge-like itu biar naruh di bagian activity. Biar nanti kalau dibuka lagi tuh bisa gitu. Jadi biar disangkutin ke situ. Yang kedua, ada yang komen itu memang karena tertarik. Cuman karena kita sudah teredukasi dengan komen-komen sederhana, akhirnya ikut-ikutan, akhirnya tulisnya cuma interested gitu. Kamu bilang interested kalau nggak ngirim lamaran juga percuma. Akhirnya apa? Seiring berjalannya waktu, pengguna LinkedIn makin banyak, udah plus minus 30-an juta orang sekarang di Indonesia. Akhirnya komen interested itu akan menjadi hal yang biasa. Jadi susah menariknya. Sehingga kalau kamu masih jadi seorang job seeker, komenlah yang gampang dinotis. Misalkan nih, HR-nya namanya Bu Aulia. Lokernya aku lamar.
Habis itu aku komen, terima kasih Bu Aulia untuk informasi lowongan pekerjaannya. Saya tertarik untuk melamar di posisi sekretaris. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke alamat email tersebut, Bu. Semoga sudah diterima dengan baik ya. Apabila Ibu Aulia membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi maupun kompetensi saya, silahkan bisa mengunjungi akun LinkedIn saya untuk direview. Gitu. Komen begitu. Pasti beda tuh di saat semua orang interested interested tiba-tiba ada yang kayak begitu. Bahkan di beberapa tahun yang lalu ada yang jualan di komentarnya orang gitu. Kak, ini Kak sekian gitu. Sering di komen-komen tuh begitu. Ada yang jual rumah, jual motor di komentarnya orang. Ya, itu kan sebenarnya itu kan yang bad attitude ya jangan ya gitu. Spam itu di report aja yang kayak gitu. Tapi job seeker biasanya fungsinya ke situ. Nomor dua, terkadang ada postingan HRD yang di react sama yang non HRD gitu. Biasanya buat apa? Ini di luar yang iseng-iseng ya gitu. Biasanya itu adalah orang tersebut udah punya banyak follower, udah punya banyak koneksi. Misalkan Aul koneksinya 500. Begitu bikin postingan minimal disebar ke 500 akun di berandanya, ya kan? Aku koneksiku katakanlah 30.000. Begitu postingannya Aul aku like, aku komen apapun walaupun pendek, akan diteruskan ke beranda followerku gitu loh. Gitu. Jadi terkadang non job seeker bantu nge-like, bantu komen, itu juga ada maksud biar follower dia tuh ke notice. Jadi biar postingan lokernya itu dibantu di-share lebih banyak. Karena terkadang akun-akun HRD juga akun LinkedIn-nya itu kurang belum perform gitu, masih kecil. Jadi kalau cuma diposting biasa, loker yang bagus pun nggak nyebar terlalu jauh. Nah, akun-akun gede biasanya care untuk itu gitu. Nah, itu adalah maksud. Sekarang fungsimu di mana? Ya, fokuskan dulu. Karena kamu sekarang job seeker, maka gunakanlah komentar itu seperti layaknya seorang job seeker gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain soal LinkedIn lagi. Kalau di luar terkait LinkedIn boleh nggak? Oh, boleh. Apa tuh? Buat ngabisin menit nih. Hmm. Kayak berdasarkan pengalaman kakaknya gitu ya. Biasanya yang sering terjadi atau yang Aku stop share sering ya. ditemui itu kesalahan. Oke, oke. Hmm, apa itu? Yang sering ditemui itu kayak kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh para job seeker tuh gimana? Yang kayak job seeker fresh graduate atau yang baru nyari-nyari kerja ini biasanya apa? Oh, pertanyaanmu menarik banget nih. Kamu ada beberapa pertanyaan secara umum kah di luar LinkedIn? Atau cuma satu pertanyaan ini? Ada satu lagi sih. Oh ya dah. Em, oke, karena kalau aku bahas di sini nanti takutnya kependekan gitu. Boleh nggak aku bahas di sesi yang kedua? Ya boleh. Boleh ya? Oke. Kita masuk ke sesi yang kedua ya.